Hari ini, masyarakat Tionghoa merayakan Tahun Baru Imlek 2022 yang jatuh pada 1 Februari. Di sejumlah tempat, perayaan Imlek ini dimeriahkan dengan berbagai pernak-pernik, hiasan lampion, hingga berbagai simbol yang kian semarakkan tahun macan air ini. Untuk mengetahui bagaimana keseruan perayaan Imlek pada tiap kota di Indonesia, berikut informasinya untuk Anda. Menjelang perayaan Hari Raya Imlek pada 1 Februari 2022, sejumlah kelenteng di Kuala Tungkal tengah mempersiapkan diri menuju perayaan tersebut. Di Kuala Tungkal sendiri ada 3 kelenteng yang akan merayakan Imlek, salah satunya kelenteng Kuan Kong Bio yang merupakan kelenteng terbesar di Kuala Tungkal. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jambi, Danang Noprianto yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Danang. Halo, rekan Mei. Iya, Danang silakan dengan informasi Anda bagaimana persiapan Imlek di Kuala Tungkal sendiri. Iya, terima kasih rekan Mei. Perlu saya informasikan kepada rekan-rekan Tribuners bahwa di Kota Kuala Tungkal ini ada 3 kelenteng yang merupakan kelenteng utama untuk warga etnis Tionghoa dalam beribadah. Dan salah satunya merupakan kelenteng Huang Kong Bio yang merupakan kelenteng terbesar di Kota Kuala Tungkal. Dan saat ini terlihat di kelenteng tersebut, terlihat persiapan di kelenteng cukup meriah, segala ornamen Imlek terlihat sudah terpasang. Hamin satu Imlek. Persiapan Imlek kelenteng ini antara lain ada lampion merah, kemudian pohon kumquat, bunga bermekaran, kertas merah bertuliskan sajak Cina, kemudian kerajinan paper cut, karakter full terbalik, kemudian jeruk mandarin, dupa, lilin, dan juga tempat beribadah yang sudah terlihat megah persiapannya menjelang Imlek pada esok hari. Mei. Ya, kemudian Danang, apa yang menjadi pembeda perayaan Imlek tahun ini dan tahun sebelumnya? Untuk perayaan sebagian besar memang tidak terlalu berbeda karena memang pada tahun ini masih sama seperti tahun sebelumnya, yaitu merupakan adanya pandemi COVID-19. Namun untuk pelaksanaannya memang pada tahun ini itu adalah karena tahun macan air. Dalam Feng Shui Cina, tahun macan air itu merupakan menjadi tahun perubahan yang menandakan situasi bisa berubah dengan cepat. Hal ini yang bisa berarti keadaan terpuruk dalam pandemi COVID-19 bisa berubah menjadi positif. Dan dalam Hari Raya Imlek pada tahun ini harapannya dapat meminta keselamatan, doa untuk keselamatan dan juga mudah rezeki. Itu. Ya, kemudian apakah ada tradisi khusus yang dilakukan pada perayaan kali ini, Danang? Untuk tradisi khusus sendiri, kalau untuk tradisi dalam Imlek sendiri yang ada di Tanjung Jabung Barat atau di Kota Kuala Tungkal itu seperti serba berwarna merah, kemudian berkumpul dengan keluarga, berdoa, ziarah ke kelenteng, berbagai hongbao atau angpau, kemudian tradisi yuseng itu masih terus dilakukan. Namun ada 2 tradisi yang tidak dilaksanakan karena aturan atau dilarang di masa pandemi COVID-19, yang itu tidak ada kegiatan atau tradisi barongsai dan juga petasan dan kembang api yang tidak diperbolehkan sejak 2 tahun lalu, rekan. Baik, terima kasih Danang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Hari Raya Imlek atau Tahun Baru China akan segera dilaksanakan tepatnya pada 1 Februari 2022 nanti. Imlek merupakan salah satu perayaan paling penting dalam budaya Tiongkok. Banyak tradisi dan juga perayaan yang dilakukan setiap tahunnya. Di China misalnya, banyak orang akan mengenakan baju merah dan emas yang dianggap keberuntungan. Dikutip dari Kompas.com, perayaan Imlek di China lebih fokus pada malam tahun barunya saat anggota keluarga di negara tersebut berkumpul bersama. China di bagian utara merayakan Imlek dengan memakan makanan tradisional yang dibuat dari bahan tepung seperti bao, penakuk, mie, dan pangsit. Nantinya anak-anak biasanya akan mencari koin keberuntungan di dalam pangsit. Pangsit tersebut umumnya disajikan bersama ikan karena dianggap melambangkan kelimpahan untuk tahun depan. Sama seperti tradisi memberi angpau di Indonesia, di China mereka yang merayakan Imlek juga saling memberikan amplop merah berisi uang. Perayaan Tahun Baru Imlek dimaksudkan untuk menghantarkan tahun lama menuju tahun baru. Ada perjamuan keluarga dan perayaan luar ruangan yang menampilkan petasan kembang api dan barongsai.
Orang-orang juga menghiasi rumah mereka dengan dekorasi warna merah. Tahun ini perayaan berlangsung selama 2 minggu dan berakhir pada 15 Februari dengan festival Lentera yang menandai bulan purnama. Sejak 1990-an, orang-orang di China telah diberikan cuti kerja selama seminggu untuk Tahun Baru Imlek. Setiap Tahun Baru Imlek akan dikaitkan dengan salah satu dari 12 hewan dalam zodiak China atau Shio. Imlek 2022 adalah tahun macan air. Dikatakan bahwa anak yang lahir di tahun ini akan menjadi pemberani, kompetitif, dan kuat. Kawasan Pasar Gede dan Balai Kota Solo dipenuhi kerumunan pada Minggu 30 Januari malam. Hal ini membuat kendaraan macet mengular hingga Jalan Slamet Riyadi. Berdasarkan pantauan di Jalan Slamet Riyadi sejak pukul 21 waktu Indonesia Barat, dipenuhi antrian kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4. Antrian tersebut terjadi mulai dari Simpang 4 Nonongan hingga Pasar Gede. Terlihat masyarakat sedang berfoto-foto berlatar belakang lampion di jembatan Kali Pepe dan patung harimau air di sekitar Balai Kota Solo. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Solo, Mardon Widianto yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Mardon. Ya, selamat siang, rekan Mike. Ya, selamat siang rekan Mardon. Silakan dengan informasi Anda, bagaimana pantauan Anda di sejumlah titik di Solo Oke. di hari menjelang Imlek ini? Oke, untuk pantauan jalan di beberapa titik di Kota Solo terbilang masih ramai lancar, tidak untuk pagi hingga siang ini tidak terlalu seperti biasa, ramai lancar, tidak ada kemacetan seperti. Namun pada hari malam kemarin dipenuhi masyarakat yang datang di satu titik, yaitu di Balai Kota, yang menyebabkan jalan di penghubung Jalan Sudirman hingga sampai Riyadi timbulkan kemacetan. Namun saat ini masih terbilang ramai lancar, tidak ada kemacetan. Ya, kemudian Mardon, apa upaya yang dilakukan oleh Satpol PP untuk menangani ribuan warga yang berbondong-bondong ke lokasi ini? Oke, terima kasih. Untuk Satpol PP sendiri selalu mengimbau kepada masyarakat di lapangan, terutama di lokasi, untuk tetap jaga prokes dan utamakan 5M. Ya, kemudian terakhir Mardon, skema apa yang disiapkan saat hari H perayaan Imlek ini terkait keamanannya? Untuk skema sendiri masih belum saya katakan karena saat ini masih seperti biasa, skemanya untuk hanya penjagaan dan himbauan saja. Sementara. Baik, terima kasih Mardon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Perayaan Imlek di Pekanbaru tahun ini masih tetap dilaksanakan seperti tahun lalu, yakni dengan sederhana, mengingat sampai saat ini masih dalam masa pandemi. Pengelola Vihara Dharma Loka Pekanbaru, Hendri, mengatakan untuk tahun ini perayaan Imlek juga dirayakan secara sederhana sesuai dengan imbauan pemerintah untuk menjaga protokol kesehatan. Bahkan untuk pelaksanaan sembahyang di Vihara juga dilaksanakan secara terbatas dan semua pelaksanaan kegiatan diselenggarakan dengan mengikuti protokol kesehatan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Pekanbaru, Alexander Kitonanma yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Alex. Halo, selamat siang Mei. Ya, selamat siang. Silahkan dengan informasi Anda, seperti apa suasana pelaksanaan perayaan Imlek di Pekanbaru tahun ini? Baik, terima kasih Mei. Selamat siang rekan-rekan Tribunar semua. Seperti tahun lalu, untuk tahun ini pelaksanaan Imlek pada tahun 2022 ini masih sama seperti tahun 2021 kemarin, di mana pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan secara terbatas, termasuk untuk pelaksanaan sembahyangnya pada hari ini. Demikian, Mei. Ya, kemudian Alex, bagaimana suasana pelaksanaan sembahyang di vihara atau kelenteng sendiri? Nah, biasanya pelaksanaan sembahyang itu sangat ramai ya, diikuti oleh warga Tionghoa tentunya pastinya, terutama pada hari tanggal 1 Februari ini biasanya. Namun untuk tahun ini dilaksanakan sangat terbatas. Nah, untuk jumlahnya biasanya itu sekitar 400 sampai 500 orang.
yang bisa mengikuti sembahyang di Vihara Dharma Loka yang ada di Jalan Karet, Pekanbaru. Namun untuk tahun ini sangat terbatas jumlahnya, itu maksimal hanya 120 orang yang bisa mengikuti kegiatan sembahyang tersebut. Demikian rekan Mei. Ya, kemudian apa yang menjadi harapan warga dan tokoh Tionghoa sendiri di Tahun Baru Imlek kali ini? Warga Tionghoa berharap agar Imlek kali ini membawa banyak keberkahan walaupun dalam masa pandemi ya sampai saat ini. Dan kebetulan pada saat momen pergantian tahun baru Imlek tahun ini disambut dengan guyuran hujan yang cukup deras. Sejak tadi malam sampai tadi pagi memang cukup deras dan diharapkan warga Tionghoa mengharapkan hal itu membawa keberkahan tersendiri ke depannya sehingga banyak keberkahan yang diterima oleh masyarakat secara keseluruhan. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Alexander atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pengelola Vihara Dharma Loka Pekanbaru. Berikut tayangannya untuk Anda. Pada tahun ini ya kita Imlek kegiatan sih tidak ada kegiatan, cuma ada yaitu kegiatan sembahyang ya yang dilaksanakan tanggal 1 Februari 2022 pukul 9. Jadi umat yang mau datang kemari itu dibatasi. Jadi tidak bisa semua umat yang hadir. Umat yang hadir sesuai dengan kapasitas 120 orang. Biasanya lebih kurang 3-400 orang. Untuk prokes ya kita siapkan cuci tangan, hand sanitizer, cek suhu tubuh, dan wajib menggunakan masker dan menjaga jarak. Ribuan warga Solo, Jawa Tengah berbondong-bondong ke kawasan Pasar Gede untuk menyaksikan lampion menjelang perayaan Imlek pada Senin 31 Januari malam. Namun hal ini malah menimbulkan kerumunan bahkan kemacetan arus lalu lintas di jalan tersebut. Pihak berwenang kemudian melakukan sejumlah tindakan untuk mengurai kerumunan warga. Dalam video yang beredar, tampak warga memadati mulai dari depan Balai Kota hingga Pasar Gede. Kerumunan warga ini mulai terjadi sejak Minggu 30 Januari lalu. Dikutip dari tribunsolo.com, ribuan warga kembali antusias mendatangi kawasan Pasar Gede pada Senin 31 Januari sore. Selama lampion dinyalakan, Pemkot Solo melakukan rekayasa arus lalu lintas. Mengantisipasi kerumunan yang tidak terkendali, lampu lampion di kawasan tersebut kemudian diperlahan dimatikan pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Setelah lampion dimatikan, perlahan kerumunan warga mulai terurai. Arus lalu lintas juga kembali dibuka sehingga pengguna jalan bisa lewat kembali. Sejumlah petugas kepolisian dan Satpol PP juga berjaga di lokasi untuk memberikan sosialisasi pada pengunjung. Wakasat Binmas Polresta Solo AKP Suyono mengatakan pihaknya membuka arus lalu lintas secara bertahap yang dimulai dengan kendaraan roda 2. Pembukaan arus ini juga sekaligus untuk membuat kerumunan warga terurai. Suyono mengatakan pihaknya sudah berusaha untuk menerapkan protokol kesehatan, namun kerumunan warga ternyata tak bisa dihindari. Diketahui Pemkot Solo menyalakan 1.000 lampion dalam rangka perayaan Imlek yang jatuh pada Selasa 1 Februari. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebelumnya juga sudah menyampaikan bahwa Pemkot Solo sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait dengan hal ini. Penyalaan lampion sendiri dilakukan sejak pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tribuners, nuansa perayaan Imlek tahun 2022 di Karimun, Kepulauan Riau sudah mulai terasa. Berbagai jenis pernak-pernik yang didominasi warna merah mulai dijajakan para pedagang. Tidak hanya itu, terlihat juga lampu lampion yang menghiasi sepanjang kampung Tionghoa yang berada di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun. Di sepanjang Jalan Meral Kota juga hampir 1 km dihiasi dengan lampu lampion yang diidentik dengan warna merah. Banyak juga pedagang yang menjual pernak-pernik Imlek. Seperti apa situasi dan juga nuansa di sana? Sudah ada rekan kami Yeni Hartati dari Tribun Batam. Halo, selamat malam rekan Yeni. Halo, selamat malam Mufti. Baik, rekan Yeni, bisa Anda informasikan apakah dengan adanya seperti ini begitu, ini merupakan event perayaan Imlek yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau seperti apa rekan Yeni? Baik, Mufti, untuk perayaan atau semarak Imlek tahun 2022 kali ini murni merupakan hasil swadaya masyarakat Tionghoa yang ada di Kecamatan Meral sendiri, Kabupaten Karimun. Seperti itu, Mufti. Baik, apakah ini pertama kali diselenggarakan di Kabupaten Karimun atau memang sebelumnya sudah pernah rekan Yeni? Nah, baik, Mufti. Adapun
untuk perayaan atau semarak lampion di tahun 2022 ini sembari pandemi COVID-19 ini merupakan tahun pertama yang diselenggarakan secara meriah, di mana 2 tahun sebelumnya kita atau Indonesia, khususnya Kabupaten Karimun, lebih spesifik ke Kepulauan Riau, di mana untuk kasus COVID-19 itu sendiri sangat tinggi. Nah, tentunya 2 tahun belakangan ini memang tanpa ada perayaan lampion yang seperti di tahun ini. Nah, kemudian perlu saya informasikan kembali, untuk lampion yang ada atau semarak di tahun baru Imlek 2022 ini, sedikitnya ada 3 titik yang ada di Kabupaten Karimun, yang dimana didominasi oleh masyarakat Tionghoa, di mana salah satunya ada di Jalan Trikora, kemudian ada 2 kecamatan atau salah satunya Kecamatan Merak sendiri, di mana seperti yang terlihat adanya semarak atau lampion sepanjang 1 kilometer itu sendiri dipasang kurang lebih ada 1.000 lampu, dan ini juga tentunya ada di salah satu atau di tempat belakang kantor Bea Cukai seperti itu. Baik. Baik, rekan Yeni, lalu kemudian untuk pernak-pernik yang dijajakan di sana begitu, bisa Anda informasikan apa saja pernak-pernik yang dijajakan, rekan Yeni? Baik, rekan Mufti, adapun pernak-pernik atau semarak tahun baru Imlek 2022 tahun ini seperti mulai dari angpau, kemudian miniatur barongsai kecil, ada lampion, adanya bunga sakura, kemudian ada miniatur nanas. Nah, seperti yang diketahui Mufti, masyarakat Tionghoa ini meyakini bahwa buah nanas ini sendiri banyak manfaat serta memberikan kebahagiaan. Nah, tentunya di tahun ini harapan dari masyarakat Tionghoa sendiri seperti terlihat perayaan Imlek atau lampion yang terpasang di tahun ini begitu meriah, sehingga mereka berharap tahun ini membawa keberuntungan. Nah, seperti itu Mufti. Baik, terima kasih rekan Yeni atas informasi Anda. Tribuners, terkait dengan informasi tersebut, kami juga sempat melakukan wawancara dengan Mega Chan yang merupakan pemilik dari salah satu toko. Berikut informasinya untuk Anda. Ya. Bisa dijelaskan kita menjual apa aja nih? Oh, ini barang-barang Imlek ya, untuk kita Imlek baru ada bonsai, panser, sama temperan bunga semua. Nah, kalau tempelan itu khusus orang kita Imlek baru ada. Setiap tahun dia punya modelnya ada. Tahun ini kita tahun harimau, mancang, ya. Nah, jadi tahun ini kita semua Imlek temperan semua ini, ya, mancang untuk Imlek ini. Yang ya. paling banyak? 2002. Ya. Oke. Ya. Nanas, bisa dijelaskan mungkin? Ya, yang paling banyak dibeli itu apa aja, Cah? Yang paling banyak yang beli bunga. Bunga. Selain bunga tempelan. Bunga apa itu, Cah? Bunga sakura. Bunga sakura ya. Nah, ini memang sakura itu untuk Imlek punya baru ada. Ya, ya. Nah, itu sama tenglong. Tenglong itu semenjak orang kita, orang Imlek baru pakai tenglong. Itu jadi sama tempelan ini macam sama yang gantungan semua. Kalau lampion? Ya, lampion juga yang lampion warna-warni, ya. Nah, lampion sama angpau. Angpau ya. Angpau yang terbanyak. Ini angpaunya ya. Tahun ini kalau mancang kan yang kuat, jadi mungkin mancang ini ya nanti orang masyarakat kita semua bisa keuntungan sama yang hasilnya yang lebih bagus lah tahun ini. Lebih baik lah ya. Lebih baik ya. Untuk tahun ini lah mancang ini. Kan tahun mancang ini kan kuat ya. Nah, jadi untuk masyarakat kita semua beruntung lah. Cece tiap tahun nggak jualan pernak-pernik? Kita setiap tahun. Setiap tahun ya. Biasa di pagar dekat Kelenteng. Dekat Kelenteng itu. Cece jual situ. Kalau omset kita, Ceh? Kita kalau yang jual barang ini ya kita lumayan lah, soalnya kita ambil untungnya nggak terlalu. Rata-rata sehari itu omsetnya berapa, Cek?
Sehari kita untungnya hampir lah berapa ratus ada lah. 1 juta ada nggak? Tak sampai 1 juta lah. 500 Kita ya? soalnya masalah, kita punya barang, kita jual harga standar ya. Jadi kita untungnya hampir 500-600 lah. Nah gitu lah. Ini kan untuk Imlek kita. Nah untuk tahun baru 2002. Nah untuk lampion ini kan untuk tempat kita biar ramai, biar orang mengucapkan selamat tahun baru gitu ya. Ini tiap tahun nggak, Cek? Tapi itu setiap tahun. Nah kemarin kan masalah COVID kan 2 tahun sudah nggak itu lampion lampu ini. Cuma mungkin tahun ini berhasil sedikit lah, jadi kita bisa kasih lampion lampu. Nah, sudah 2 tahun kita tak ada lampion lampu. 2020 sama 2021 nggak ada. 2 tahun tak lampion lampu. Ini tahun ini baru mulai 2022. Cek, ini yang buatnya ini siapa, Cek? Ini yang buat mungkin orang Pekong sini lah, sama masyarakat Vihara sini lah, gabungan lah ya. Swadaya ya? Ya, kita semua kalau orang merani dia kompak bersama. Nah, jadi kerja bersama juga. Nah, mereka anak-anak ini kerja sampai malam ini sampai pagi loh. Nah, Ini biasanya dipasang sampai kapan, Cek? ini saat ini mungkin habis tak gome. Cak Gome itu tanggal? Cak Gome itu tanggal berapa ya? Hari Raya berarti tanggal 15 ya. Mungkin tanggal 16 itu sudah buka. 16-17 lah. Kurang lebih sebulan lah ya? Ya, tertentu orang kerja lah ya. Tertentu orang kerja itu anak-anak yang pasang sama yang itu. Jadi mungkin biasa setiap tahun habis Cak Gome. Biayanya, Cek, dari mana? Hah? Biayanya untuk membuat ini dari mana? Ini saya pun Swadaya masyarakat lah ya? Ya, masyarakat pun ada yang mungkin orang ada yang sponsor lah ya. Nah, soalnya orang ini pasang saja itu saja. Mungkin Ya, mudah-mudahan tahun ini kita semua dapat rezeki yang bagus lah. Semua mudah-mudahan COVID jadi agak jauh. ekonomi bisa normal lagi ya? Yang bisa kita normal, masyarakat semua bisa dapat untung, berusaha bisa maju. Ya, gitu aja. Vihara Eka Dharma Manggala Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara tampak mulai dihiasi pernak-pernik menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2022. Vihara yang diresmikan oleh Gubernur Sultra Ali Mazi pada tahun 2008 lalu ini mulai tampak bergelantungan lampion pada Minggu 30 Januari. Menurut pantauan di Vihara Eka Dharma Manggala Kendari ini, aneka buah seperti nanas dan apel mulai dipersiapkan oleh panitia. Terlihat juga sesekali jemaat berkunjung di Vihara pertama Kota Kendari itu dengan membawa sanak keluarga. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Husni Hussein, wartawan Tribun Sultra yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Husni. Ya, halo rekan Mei, selamat siang. Ya, selamat siang Husni, silahkan dengan informasi Anda berdasarkan pantauan Anda di sana, bagaimana persiapan Vihara ini saat Anda berkunjung ke sana? Ya, baik Mei, dapat saya laporkan bahwa memang betul kemarin saat kami berkunjung ke Vihara Eka Dharma Manggala Kendari ini, kami melihat bahwa persiapan dari Vihara menjelang Tahun Baru Imlek 2022 telah dipersiapkan oleh panitia Vihara. Itu terlihat saat kita hendak berkunjung ke Vihara ini. Di depan, tepat depan Vihara terdapat lampion besar sekali seperti itu Mei yang digantungkan oleh panitia Vihara. Kemudian masuk ke dalam, begitupun juga di dalam Vihara berjejer bergelantungan rapi, bergelantungan lampion-lampion yang berwarnakan merah di dinding di langit-langit Vihara. Kemudian sebenarnya tak banyak saat kami berkunjung kemarin tak banyak kesiapan yang dilakukan oleh panitia Vihara karena memang H-1 kemudian baru hari ini Vihara akan terlihat lebih meriah dari pada saat kami berkunjung seperti itu, rekan Mei. Ya, kemudian menurut informasi yang Anda dapatkan, seperti apa nantinya pelaksanaan Imlek di Vihara Eka Dharma Manggala ini? Ya, Mei, memang betul kemarin saat kami berkunjung, kami juga sempat berbincang-bincang dengan salah satu panitia dan juga jamaat yang berada di Vihara.
Kemudian mereka mengatakan peribadatan di vihara kali ini untuk Imlek itu sama halnya dengan perayaan-perayaan sebelumnya, yaitu akan dilaksanakan pada malam Imlek nantinya. Disebutkannya bahwa memang di sore ini nanti vihara akan mulai ramai dikunjungi oleh jamaat dari vihara untuk membawa sesajian seperti itu. Kemudian pada pelaksanaannya akan dijadwalkan pada malam hari sampai pada saat nanti malam pergantian tahun baru Imlek seperti itu rekan Mei. Kemudian besok paginya itu di sekira jam dari pagi sampai sekira pukul 10 para jamaat akan masih di rumah untuk bercengkerama sama keluarga. Kemudian nanti di jam 10 di jam 11 maksud kami akan kembali beribadah di vihara. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih Husni Hussein dari Tribun Sultra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sejumlah kelenteng di Kota Manado, Sulawesi Utara juga nampak mulai berbenah untuk memperingati Tahun Baru Imlek Konsili pada 1 Februari 2022 mendatang. Terlihat para pekerja sibuk menghias kelenteng tertua di Manado yang berdiri sejak tahun 1819 itu. Pemasangan lampion, hiasan Imlek, dan pengecatan dilakukan di kelenteng yang terletak di Jalan Panjaitan tersebut. Demikian juga dengan kelenteng Kuangkong yang bersebelahan dengan kelenteng Ban Hin Kiong. Pemasangan ornamen Imlek nampak terlihat. Seperti apa pembedahan di kelenteng ini? Sudah ada rekan kami Andreas Ruau dari Tribun Manado. Halo, selamat sore rekan Andreas. Halo rekan Andreas. Halo rekan Andreas. Baik, bisa mendengar suara saya rekan Andreas? Bisa terdengar. Baik, rekan Andreas, bisa Anda informasikan terkait dengan pembenahan yang dilakukan. Apa saja pembenahan yang dilakukan di sana, rekan Andreas? Oke, jadi pembenahannya mulai dari renovasi ya. Renovasi itu ada dari memperbaiki genteng yang sudah rusak misalnya, atau mengecat kembali warna-warna yang sudah mulai pudar. Dan juga karena kelenteng tersebut sering ditutup, yang sering tidak banyak kegiatan aktivitas, sehingga cukup berdebu ya karena semenjak pasca pandemi kemarin. Jadi mereka mulai memberes-beres, merapikan lilin-lilin, kemudian bersih-bersih area kelenteng, dan mulai memasangi bendera-bendera yang ada di samping kelenteng gitu, kira-kira. Sekian. Baik, rekan Andreas. Lalu bagaimana sekilas informasi yang Anda dapatkan terkait dengan kelenteng tertua di Manado ini, rekan Andreas? Ya, jadi kelenteng yang tertua ini itu sudah 2 abad ya berdiri, dan kelenteng ini dinamai dari bahasa Sanskerta Tionghoa yang berarti ban, yaitu banyak, hin yang berarti berkelimpahan, dan kiong yang berarti istana. Dan untuk kelenteng sendiri punya sejarah yang kelam juga, karena pernah dibakar pada tahun 1970 ya, kemudian direnovasi kembali, dan mulai dari saat itu, yang dari awalnya kelenteng itu masih berbentuk bambu-bambu hingga sampai sekarang ini ya, nampaknya sudah ada tembok dan lain-lain ya, sudah mulai di-upgrade tiap kali, tiap tahunnya begitu. Oke. Baik rekan Andreas, lalu ketika Anda berkunjung ke sana, dari informasi yang Anda dapatkan, apa saja sebenarnya agenda menjelang Imlek, terutama di kelenteng Ban Hin Kiong ini, rekan Andreas? Oke, jadi sebelumnya memang sudah dilakukan pembersihan arca ya, pembersihan arca juga untuk mempersiapkan para patung-patung dewa yang ada di situ. Dan setelah itu mereka langsung melakukan peribadatan. Nah, peribadatan di sini yaitu mengantar dewa tertinggi, dewa tersuci mereka, yaitu Kuncau Kunkong, itu sepertinya itu ke Kayangan ya. Di sana dewa tersebut bertemu dengan Tuhan katanya, dan kemudian kembali lagi pada 3 hari setelah itu. Nah, dari 3 hari setelah itu mereka melakukan kayak meminta persetujuan untuk melakukan ibadah di
luar kelenteng atau yang biasa kita sebut cap gome. Nah, di cap gome itu mereka akan keluar ke jalan dan akan berparade atau berfigura ya, gitu kira-kira. Dan itu 7 hari setelah Imlek. Berikut. Ya. Baik, terima kasih rekan Andreas atas informasi dan juga laporan Anda. Kami tunggu informasi Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali rekan Andreas. Dalam rangka menyambut Hari Raya Imlek yang akan jatuh pada 1 Februari 2022 nanti, ada beberapa tradisi yang biasanya sering dilakukan oleh masyarakat Tionghoa yang ada di Bangka Belitung. Diketahui Kabupaten Bangka sendiri menjadi salah satu daerah di Provinsi Bangka Belitung dengan keragaman etnis dan agama, seperti etnis Melayu, Tionghoa, dan lain sebagainya. Jadi tidak heran, hari besar bagi etnis-etnis tersebut sangat dinanti oleh masyarakat Kabupaten Bangka, termasuk Hari Raya Imlek bagi masyarakat yang beragama Konghucu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Arya Bima Mahendra di sana. Halo, Arya. Ya, halo rekan Firda. Arya, mungkin bisa Anda jelaskan apa yang biasanya dilakukan oleh warga Tionghoa di Bangka sendiri dalam menyambut Hari Raya Imlek? Ya, baiklah. Pertama-tama perlu saya sampaikan dahulu bahwa Provinsi Bangka Belitung, tepatnya Kabupaten Bangka, menjadi salah satu daerah yang memiliki beragam jenis etnis ataupun suku ya yang menempatinya. Di mana salah satunya adalah suku ataupun etnis Tionghoa yang memang dominan ataupun cukup banyak berada di Kabupaten Bangka. Oleh karena itu, tidak heran jika pada menyambut tanggal 1 Februari 2020 nanti, tepatnya Hari Raya Imlek, sejumlah masyarakat ataupun warga Tionghoa di Kabupaten Bangka telah melakukan berbagai kegiatan ataupun persiapan. Yang mana salah satunya persiapan yang dilakukan berupa yakni melakukan ritual ataupun upaya-upaya pembersihan kelenteng-kelenteng yang merupakan tempat ibadah bagi masyarakat Konghucu. Selain itu, masyarakat warga Tionghoa di Kabupaten Bangka juga melakukan ritual-ritual seperti pencucian patung dewa-dewi ataupun pembersihan altar di bagian depan rumah mereka. Seperti itu, rekan Firda. Adakah mungkin tradisi khusus yang wajib dilakukan oleh warga sebelum merayakan Imlek? Ya, mungkin salah satu tradisi yang terbilang cukup menarik di Kabupaten Bangka, yaitu masyarakat Tionghoa di sini membuat kue ataupun jajanan ya yang cukup menarik. Ini bernama kue tampah langit atau mungkin secara umum disebut juga kue cap gome ataupun kue keranjang. Nah, selain itu tradisi ataupun beberapa ritual yang sering ataupun umum mereka lakukan di antaranya yaitu membersihkan pekarangan ataupun lingkungan sekitar rumah. Selain itu juga mereka menghias-hias bagian luar rumah mereka dengan berbagai macam jenis pernak-pernik hiasan seperti lampion dan lain sebagainya. Seperti itu, rekan Firda. Arya, untuk pengamatan Anda selama ini, bagaimana suasana perayaan Imlek di tahun ini jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19? Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa 2 tahun kemarin perayaan Imlek di Kabupaten Bangka memang terbilang cukup sepi ya, namun saat ini di tahun ini disampaikan oleh tokoh agama masyarakat Konghucu di Kabupaten Bangka bahwa kemungkinan perayaan Imlek tahun ini akan sangat ramai ya, mengingat para masyarakat Tionghoa yang sebelumnya merantau ataupun berpergian di luar kemungkinan semuanya akan kembali pulang ataupun mudik ke Kabupaten Bangka untuk merayakan Imlek bersama-sama dengan keluarga. Karena disampaikan sendiri oleh tokoh agama masyarakat Konghucu di Kabupaten Bangka bahwa Imlek tahun ini memiliki makna sebagai wujud ketenangan ataupun menjalani kehidupan yang lebih damai dan tentram, sehingga oleh karena itu di Imlek dengan Sio Macan ini membuat para warga Tionghoa di Kabupaten Bangka berkeyakinan agar memiliki semangat ataupun giat dalam bekerja. Seperti itu, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos, Arya Bima Mahendra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jelang perayaan Tahun Baru Imlek 2022, sejumlah kegiatan ritualitas berlangsung di Vihara Kuan Yin Tan di Pondok Cabe Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Kegiatan ritualitas yang telah menjadi tradisi tersebut diantaranya berupa mencuci patung dewa atau yang akrab disebut cuci rupang. Informasi lebih lengkapnya dan juga bagaimana pantauan ritual itu di sana akan disampaikan oleh rekan
Rizky Amana, wartawan dari Warta Kota yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Rizky. Halo, selamat sore rekan Dea dan Tribuners Nusantara. Selamat sore rekan Rizky, bisa Anda informasikan bagaimana pantauan Anda di sana? Ya, bisa saya informasikan kegiatan ritualitas yang dijadikan rutinitas pada setiap tahunnya ini berlangsung secara baik dan dimulai sejak pukul 9 pagi tadi hingga pukul 2 siang tadi. Nah, para pengelola vihara maupun umat secara bergantian berdatangan mengambil barang-barang material yang akan nanti dipajang kembali atau dipasang kembali di vihara dan dibersihkan secara satu persatu dengan mencuci patung-patung maupun ornamen-ornamen yang ada di lokasi ibadah bagi etnis Tionghoa maupun umat Buddha tersebut. Seperti itu rekan ya. Lalu apa sebenarnya makna dari kegiatan tersebut? Ya, bisa saya informasikan kegiatan ini merupakan tradisi ritualitas yang dilakukan oleh Vihara Kuan Yin Tang pada setiap tahunnya menjelang perayaan Tahun Baru Imlek. Saya mendapat informasi dari salah satu penasehat vihara mengatakan bahwa setiap tanggal 24 di bulan 12 penanggalan bulan lunar, tepatnya sepekan sebelum memasuki perayaan Imlek, para vihara ini mewajibkan untuk mencuci rupang dan sejumlah ornamen menjelang Imlek. Maknanya, saat pencucian rupang itu dilakukan, para pencuci atau umat maupun pengelola, mereka sama saja mencucikan diri atau membersihkan diri dari tahun-tahun sebelumnya, terus mengingat kembali bagaimana perbuatan-perbuatan yang tidak baik, hingga dengan makna tersebut si pencuci sama saja mencucikan diri sebelum memasuki Imlek di tahun ini. Seperti itu, rekan Dea. Ya, lalu dari pantauan Anda bagaimana untuk persiapan menjelang Imlek ini di Vihara Kuan Yin Tang, Pondok Cabe? Ya, selain pencucian rupang, tentunya vihara ini menambah sejumlah ornamen, baik itu lampu-lampion yang dengan nyentrik dengan berwarna merah, Anda akan merayakan Imlek. Lalu ada pula pembaharuan dupa, lilin-lilin dupa, dan pembersihan abu yang sebelumnya menjadi sembahyang atau abu dupa yang telah dilakukan sembahyang selama setahun untuk disaring kembali, diambil yang bersihnya. Itu memaknai bahwa persiapan-persiapan jelang Imlek adalah kebersihan ataupun pensucian diri sebelum masuknya perayaan Imlek di tahun ini. Seperti itu dia. Dan satu lagi saya informasikan bahwa vihara ini nantinya akan tetap menggelar perayaan Imlek dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, di mana para umat wajib menunjukkan surat anti swab COVID-19 serta kartu vaksinasi menyatakan bahwa sang umat maupun pengelola sudah bisa mengikuti perayaan Imlek dengan tetap menjaga jarak maupun pengurangan maksimal dari kerumunan yang akan ada. Seperti itu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Rizky, dan berikut ini sudah ditampilkan hasil wawancara bersama penasihat Vihara Kuan Yin Tang, Frankie Sibal selengkapnya. Setiap tahun ya, di setiap tempat ibadah, Wihara Kelenteng, setiap tanggal 24 bulan 12 penanggalan lunar tuh sampai sebelum Xinjia, tahun baru Imlek, pengurus sama umat tuh di setiap wihara biasanya tuh membersihkan rupang sama altar dan wihara menyambut tahun baru Imlek. Spiritualnya tuh sebetulnya kita sambil membersihkan, memandikan rupang itu merenung sambil kita membersihkan batin, hati sama pikiran kita sendiri gitu, kayak bersih gitu loh. Sebetulnya spiritualnya seperti itu. Dibilangnya Kawgue ya, Kawgue Itwe bulan 1 tanggal 9 itu sembahyang
ke Tuhan, Tuhan Allah. Biasanya ada, mungkin tahun-tahun ini nggak ada, Pak. Karena masih situasi Ya, pandemi. situasinya masih pandemi ya. Kita juga ikut aturan pemerintah. Indonesia memiliki kekayaan budaya dari Sabang hingga Merauke. Salah satu yang menarik adalah upacara adat yang biasanya dilakukan secara turun-temurun sesuai dengan kepercayaan di daerah masing-masing. Seperti halnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memiliki acara adat yang disebut Tulude. Upacara adat Tulude merupakan sesuatu yang sakral yang dilakukan masyarakat Sangihe. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Nelti Manamuri, wartawan Tribun Manado yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Nelti. Ya, halo Mei. Ya Nelti, silahkan dengan informasi Anda bisa dijelaskan apa definisi dari Tulude ini. Ya, baik Mei, dapat kami jelaskan. Tulude sendiri itu merupakan masyarakat Kepulauan Nusa Utara yang meliputi Sangihe, Talaut, Sitaro, Sulawesi Utara punya upacara adat yang disebut Tulude, dan khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe baru saja melaksanakan pada 31 Januari kemarin, yang upacara Tulude merupakan acara sakral yang dilakukan sebagai rasa syukur atas segala berkat terhadap Mauruata Genggonarangi atau bahasa Indonesianya yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan makna Tulude sendiri juga menjadi simbol kerukunan, persatuan, serta kebersamaan masyarakat. Selama upacara berlangsung, masyarakat akan berkumpul untuk menyaksikan pagelaran seni musik dan nantinya akan makan bersama. Dan dalam bahasa Sangihe, Tulude berasal dari kata suhude yang artinya tolak. Tulude juga dimaknai sebagai penolakan terhadap tahun yang lama atau menolak meratapi kehidupan di tahun sebelumnya dan kesiapan untuk menerima tahun yang baru. Tulude juga sudah dilakukan sejak abad ke-16 dan masih terus dilestarikan hingga saat ini. Awalnya upacara adat Tulude itu dilaksanakan pada 31 Desember, namun seiringnya berjalan waktu, acara Tulude itu menjadi tanggal 31 Januari, bersamaan dengan hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Sangihe yang ke-597 tahun pada kemarin hari. Demikian, Mei. Ya, kemudian dapat dijelaskan secara singkat bagaimana proses perayaan acara Tulude sendiri dan siapa saja yang terlibat dalam perayaan ini? Ya, baik, Mei, dapat kami laporkan. Tulude adalah upacara adat sekaligus juga merupakan suatu pesta rakyat ya. Jadi kesemuanya itu ada masyarakat umum, khususnya masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pada setiap perayaan Tulude diundang juga tamu-tamu kehormatan yang biasanya merupakan pejabat atau tokoh masyarakat yang berjasa bagi daerah dan juga masyarakat umum. Salah satu bagian penting dalam upacara adat Tulude yaitu pemotongan kue adat Tamo. Pemotongan dan pembagian kue Tamo ini memiliki makna mendalam, di antaranya sebagai bentuk penghargaan dan kebersamaan untuk prosesi kue Tamo, mulai dari cara membawa, memotong, dan membaginya memiliki tata cara sendiri yang tentunya sangat unik. Dan acara ini juga melibatkan rombongan pembawa kue Tamo, barisan pengiring dan tari-tarian, serta pentua adat yang mengucapkan pesan-pesan dalam bahasa daerah yang halus, bahasa asli yang digunakan oleh orang tua dulu. Kelompok masyarakat penyelenggara secara gotong royong menyediakan jamuan di mana setiap orang yang dapat menikmati makanan yang sudah disediakan dari setiap kampung-kampung yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Pergantian Tahun Baru Imlek di Bali dirayakan salah satunya dengan pentas dari tim Barongsai Mutiara Naga di Gria Kongco Dwi Payana Tanah Kilap, Kota Denpasar, Bali. Suasana meriah Imlek pun kental terasa dengan nuansa berbalut merah keemasan. 5 barongsai dan 1 liong atau naga menampilkan atraksinya saat malam pergantian tahun mulai pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Bali, Adrian Amurwonegoro, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Adrian. Halo, selamat siang rekan Mei. Ya, selamat siang Adrian. Silahkan dengan informasi Anda. Seperti apa suasana malam pergantian tahun Imlek di Bali? Oke, baik Mei. Dapat saya informasikan bahwa meskipun masa pandemi COVID masih berlangsung, namun tidak mengurangi kemeriahan dari perayaan malam Tahun Baru Imlek atau malam pergantian Tahun Baru Cina 2573 yang berlangsung di Gria Kongco Dwi Payana Tanah Kilap, Kota Denpasar. Dan semalam Mei bahwa ditampilkan 5 barongsai dan juga 1 leong saat tepat pada momentum malam pergantian tahun. Pementasan barongsai ini juga memiliki makna bahwa umat atau etnis Tionghoa diharapkan dengan penampilan barongsai ini juga membuka jalan kemakmuran di tahun yang baru ini. Selain itu juga sebelum dilaksanakan pentas barongsai juga dilakukan persembahyangan yang dinamakan sembahyang menjemput dewa, Mei. Iya, kemudian apa saja prosesi yang dilakukan oleh umat saat menyambut Imlek ini? Ya, umat Buddha maupun Tionghoa di Gria Kongco Tanah Kilap ini sudah mulai melakukan kegiatan, prosesi-prosesi, dan juga ritual sejak beberapa hari yang lalu. Seperti sekitar beberapa hari yang lalu juga dilakukan ibadah atau sembahyang mengantar dewa. Kemudian juga ada pula kegiatan prosesi ritual penyucian rupang atau patung dewa-dewa. Ada beberapa patung yang disucikan dengan dimandikan dengan air suci atau yang disebut air cendana. Dan prosesi pembersihan itu juga dimaksudkan untuk memohon izin dan juga kelancaran dalam menempuh tahun yang baru nanti, dan juga dibersihkan dari segala hal yang buruk tentunya. Dan untuk perayaan Imlek sendiri juga di Gria Kongco Tanah Kilap dilaksanakan dengan protokol kesehatan dan juga meriah dengan hadirnya pementasan barongsai, 5 barongsai dan juga liong tersebut, yang memang tradisi tersebut dilakukan dari tahun ke tahun. Sehari sebelum Tahun Baru Imlek, beberapa orang pengunjung kelenteng Tapekong di Jalan Jenderal Sudirman, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, mulai ramai untuk merayakan ibadah sejenak. Kelenteng yang berada di tepian Sungai Kayan tersebut merupakan satu-satunya kelenteng yang berada di ibu kota Kalimantan Utara. Dari pantauan Tribun Kaltara, tampak pengunjung berusia tua atau lansia hingga anak-anak juga turut hadir ke kelenteng dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Kaltara, Georgie Sentana Silalahi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Georgie. Ya, halo Mei, selamat siang. Ya, selamat siang Georgie. Silahkan dengan informasi Anda dapat dijelaskan bagaimana kegiatan Imlek pada hari ini di Kalimantan Utara. Baik, Mei, terima kasih. Perayaan Imlek di tahun 2022 dengan Sio Macan Air ini di Kabupaten Bulungan, khususnya di Kelenteng Tapekong, bisa dikatakan berlangsung dengan khidmat dan juga taat protokol kesehatan, yang dimana terbagi ada 5 sesi ibadah yang berlangsung, yaitu di pukul 6 pagi, pukul 9 pagi, pukul 12 siang, pukul 3 sore, dan pukul 6 sore. Yang dimana kegiatan yang berlangsung dengan 5 sesi ini diikuti dengan banyaknya antusias etnis Tionghoa. Mereka hadir satu persatu memanjatkan doa kepada para dewa dan juga kepada orang yang telah mendahului mereka pulang ke rumah Allah di surga, dan mereka menyampaikan bahwa peribadahan di tengah
era pandemi COVID-19 ini memang tidak mudah karena setelah 2 tahun sebelumnya mereka hanya bisa melaksanakan peribadahan melalui sinyal atau maksud saya melalui internet saja, yang dimana pada ini di tahun 2022 mereka sangat antusias, di mana juga adanya rangkaian acara yang boleh dilaksanakan oleh BPBD Bulungan maupun pemerintah Kabupaten Bulungan, seperti perayaan Cap Gome, kemudian juga adanya kegiatan seremonial seperti permainan barongsai, dan juga swafoto pun telah tersedia di depan KPKOM tempat beribadah kelenteng ini. Ya, kemudian Georgie, apakah ada anjuran khusus untuk kegiatan ibadah Tahun Baru Imlek di Kelenteng kali ini? Baik, benar, Mei. Anjuran khusus dari Kabupaten Bulungan, khususnya BPBD, menyampaikan untuk acara seremonial boleh dipresentasikan 50%, di mana tetap menjalankan protokol kesehatan dengan tetap 3M, dibutuhkan beberapa tempat seperti pencucian tangan maupun hand sanitizer ataupun bilik sterilisasi di lokasi kelenteng, yang dimana hal ini untuk sebagai upaya peminimalisir penyebaran COVID-19 atau gelombang ketiga di Kabupaten Bulungan itu bisa tetap teratasi, sehingga BPBD menghimbau nantinya acara runtutan, yaitu adanya Cap Gome juga di tanggal 15 Februari mendatang, harus bisa menjadi contoh dan juga bisa menjadi acuan untuk setiap peribadahan ataupun perayaan nasional di keagamaan di Kabupaten Bulungan. Ya, kemudian Georgie, apakah ada kegiatan khusus di lokasi kelenteng seperti spot swafoto atau yang lainnya? Baik, Mei, benar, untuk rangkaian acara seperti swafoto maupun barongsai yang ada di Kabupaten Bulungan, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman ini memang sudah dicanangkan oleh pihak penyelenggara di Kelenteng Tepekong, di mana arus lalu lintas juga sudah kondusif, diatur sedemikian rupa oleh jajaran Polres Bulungan, dan juga diharapkan nantinya acara ini bisa berlangsung sekitar jam 4 sore maupun malam hari mungkin di jam 8, di mana disampaikan oleh Ketua Pelaksanaan Hari Besar Imlek Kabupaten Bulungan, Pak Hendra, yang menyampaikan supaya ini juga bisa memberikan dampak dan juga manfaat kepada masyarakat sekitar untuk tetap menghargai dan menjunjung tinggi hari besar-besar agama yang ada di Indonesia, khususnya agama Tionghoa yang merayakan Tahun Baru Imlek tahun 2022. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan, Mei. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Georgie atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang pengunjung. Berikut tayangannya untuk Anda. Perayaan Imlek tahun ini kondisinya juga sangat berbeda dari tahun yang kemarin ya. Pasti tahun kemarin itu kan dialamin mendunia ya, bukan hanya kita aja. Nah, untuk tahun ini cukup menggembirakan bahwa kondisi COVID juga sudah landai. Mudah-mudahan harapan kita juga di tahun akan datang juga sudah stabil. Harapan kami juga di tahun ini, di tahun macan ini, menurut orang Tionghoa, bahwa kekuatan macan ya itu juga bisa membawa dampak positif buat kekuatan masyarakat dalam kondisi sehat, sehingga bisa melawan virus COVID-19 ini, sehingga kita masyarakat bisa stabil, ekonomi stabil, dan masyarakat dapat, anak-anak juga dapat leluasa untuk berapresiasi, seperti lebih gembira. Perayaan Imlek di Kota Pontianak, Kalimantan Barat mulai meriah. Tampak di beberapa kelenteng juga sudah terpasang hiasan ornamen dan lampion khas Imlek. Bahkan tidak hanya itu, di Kelenteng
Tiebio yang terletak di Jalan Diponegoro Pontianak sudah terpampang 5 ekor replika harimau yang berada di sisi kiri dan kanan kelenteng dengan ukuran cukup besar sehingga menambah semaraknya perayaan Imlek tahun ini. Selain itu, pada malam Imlek pun di beberapa tempat wisata seperti taman-taman dan ruang publik lainnya di Pontianak ramai dikunjungi masyarakat. Untuk mengetahui info lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Pontianak, M. Rokib yang akan menyampaikan laporannya. Halo, rekan Rokib. Ya, halo Mei. Iya, silakan dengan informasi Anda seperti apa perayaan Imlek di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Rokib. Ya, dalam rangka menyambut Hari Imlek, sejak tadi malam tadi ya, di Kota Pontianak itu antusias masyarakat memang cukup tinggi ya menyambut Hari Raya Imlek. Sebagaimana di beberapa tempat wisata ataupun taman-taman maupun ruang publik yang ada di Kota Pontianak, Kalimantan Barat itu mulai dipadati oleh pengunjung baik dari Kota Pontianak maupun luar Kota Pontianak. Nah, memang momen-momen tersebut pada malam Imlek itu tepatnya pada pukul 00 waktu Indonesia Barat itu memang merupakan momen penting atau momen yang meriah bagi masyarakat Kota Pontianak dalam rangka merayakan Hari Imlek seperti itu ya. Nah, semalam juga beberapa pejabat-pejabat juga mengunjungi beberapa kelenteng yang ada di Kota Pontianak. Tampak memang sudah terpasang seperti ornamen-ornamen maupun lampu-lampion ya, bahkan terdapat beberapa hiasan lainnya yang menjadikan Imlek tahun ini lebih meriah seperti itu, Mei. Iya, kemudian Rokib, apakah ada kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam perayaan Imlek tahun ini di Pontianak? Nah, memang untuk perayaan Imlek tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelum adanya pandemi COVID-19 ya, di mana pada tahun ini beberapa kegiatan yang menimbulkan kerumunan seperti pagelaran festival maupun karnaval barongsai dan lain sebagainya yang menimbulkan kerumunan itu dilarang oleh Satgas COVID-19 sebagaimana merujuk pada surat edaran Mendagri dan surat edaran Gubernur Kalimantan Barat. Sehingga beberapa kegiatan atau perayaan Imlek tahun ini memang digelar tidak seperti hari-hari sebelum adanya pandemi COVID-19. Hanya saja pemerintah Kota Pontianak beserta Satgas COVID-19 Kota Pontianak tetap memperbolehkan ibadah Imlek di tempat-tempat ibadah seperti di kelenteng dengan syarat menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dan membatasi pengunjung dengan jumlah kapasitas 75%. Nah, tampak memang pada malam Imlek tadi memang beberapa kegiatan-kegiatan sudah dilaksanakan seperti biasanya itu pesta kembang api, meskipun tahun ini ditiadakan, namun masih ada beberapa masyarakat yang tetap memeriahkan malam Imlek dengan menghidupkan kembang api. Baik, kemudian Tribuners jelang pergantian tahun baru Imlek Kampung Cina di Manado ini dipadati pengunjung. Kelenteng-kelenteng di Kampung Cina Manado seperti Kelenteng Pan In Kiong dan Kuan Kong ini tampak dipenuhi masyarakat yang bersiap untuk beribadah maupun menyambut pergantian tahun. Selain di kelenteng, masyarakat umum juga turut memadati Kampung Cina untuk sekedar berfoto atau membuat video di sekitar kelenteng. Seperti apa suasananya di sana? Sudah ada Isfara. Selamat sore, Isfara. Selamat sore, Ratu. Baik, Isfara, boleh disampaikan begitu bagaimana kondisi atau suasana perayaan Imlek 2022 di Kota Manado. Silahkan, Isfara. Jadi, Ratu dan Tribuners sudah sejak sore hari, pada tanggal 31 Januari kemarin, perayaan Imlek sudah tampak ya, yaitu ada pertunjukan kecil barongsai di Taman Kesatuan Bangsa Manado yang diperagakan langsung oleh anggota TNI AD dan perguruan Liang Ho. Nah, pertunjukan kecil itu ditujukan memang untuk menghibur masyarakat sekitar. Lalu kalau untuk malam hari, perayaan Imlek di Manado sebenarnya cukup khusyuk ya, jadi masyarakat keturunan Tionghoa atau yang beragama Konghucu sendiri
mereka melaksanakan ibadah di kelenteng sampai tengah malam, dan sedangkan masyarakat umum lainnya mengunjungi ikut meramaikan ke kelenteng untuk menyaksikan peribadatan dan juga menyalakan kembang api seperti itu. Kemudian untuk menyambut Imlek 2022 ini apakah ada rangkaian acara yang khusus begitu, Iswara? Kalau rangkaian acara khusus nggak ada sih Ratu, cuman kalau untuk peribadatan memang sudah dilakukan sejak sebelum pergantian tahun malam hari itu sekitar pukul 10, dan waktu itu juga ada Wali Kota Manado yang Andre Ango yang kebetulan beragama Konghucu dan turut beribadah di kelenteng. Jadi ibadahnya sendiri berlangsung sejak pukul 10 sampai sekitar pukul 12 sampai jam 1 malam, lalu pagi harinya juga ada ibadah tambahan, begitu Ratu. Kemudian untuk tokoh masyarakat atau pejabat di Manado begitu, apakah ada yang turut merayakan Imlek 2022? Sekaligus saya ingin tahu jika memang ada, apakah ada himbauan tertentu begitu, Iswara? Tadi yang seperti saya bilang, Wali Kota Manado, Andre Ango, kebetulan beragama Konghucu sehingga beliau juga merayakan tahun baru Imlek ini untuk beribadah di kelenteng tertua di Manado ya, namanya Ban Hin Kiong. Lalu Wakil Wali Kota Manado kemarin turut menyaksikan pertunjukan barongsai bersama masyarakat di TKB, dan tentunya dua perwakilan pemerintah kota tersebut meminta masyarakat Manado untuk merayakan Imlek tidak berlebihan karena pandemi COVID-19 juga masih berlangsung. Ditambah lagi varian Omikron sendiri sudah sampai ke Sulawesi Utara, khususnya Manado. Seperti itu, Ratu. Baik, terima kasih Iswara atas informasinya, dan tadi Iswara juga sempat berbincang dengan Wakil Wali Kota Manado, Richard Swallen. Berikut liputannya untuk Anda. Ini merupakan hari besar negara kita yang resmi diperingati. Tentu kita warga Kota Manado bagi yang merayakan, tentu kami berikan ucapan selamat. Ada atraksi kebudayaan seperti ini kita tetap lestarikan sesuai dengan momentum perayaan hari Imlek. Kita lihat kan kalau barongsai ini bukan cuma seni budaya yang berkembang, tapi juga sudah sebagai bagian dari olahraga. Jadi kita lihat juga dari TNI sudah turut untuk melestarikan budaya barongsai yang ada di Kota Manado. Pak, mungkin pemberian Imlek ini masih situasi pandemi, apa ada himbauan, Pak? Ya, himbauan tentu kita jangan merayakan secara berlebihan ini, tapi tetap mengikuti prokes supaya kita semua terlindungi, bisa merayakan Imlek dengan tidak memberikan musibah atau kecelakaan pada orang-orang yang ada di sana.
pedagang pernak-pernik khas umat Tionghoa yang berada di Pasar Lama Tangerang meraup keuntungan berlebih menjelang Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili. Salah satu pedagang yang meraih keuntungan berlebih jelang perayaan Imlek yakni Wahyu, yang mengaku omset pendapatannya meningkat 3 kali lipat dari tahun sebelumnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Warta Kota Live ada Gilbert Semsandro di sana. Halo Gilbert. Ya, baik Firda. Ya. Gilbert, bisa Anda informasikan sejak kapan pendapatan pernak-pernik dagangan dari Wahyu ini meningkat 3 kali lipat? Ya, baik Firda. Menjelang perayaan Imlek, Tahun Baru Imlek yang akan datang pada 1 Februari 2022 nanti, ratusan masyarakat mendatangi kawasan Pasar Lama Kota Tangerang untuk memburu pernak-pernik Imlek pada yang dijual di pasar tersebut. Dan salah satunya sudah mewawancarai salah seorang pedagang pernak-pernik Imlek di Pasar Lama Kota Tangerang, yaitu Wahyu, yang mengaku sudah mendapatkan peningkatan pendapatan sejak 2 pekan sebelum perayaan Imlek atau sejak pekan lalu, tepatnya pada tanggal 17 Januari 2018 lalu. Dan nantinya peningkatan pendapatan dari penjualan pernak-pernik Imlek itu akan terus meningkat secara bertahap sejak 2 pekan lalu sampai sekarang, dan puncaknya berada pada H-1 sebelum Imlek atau pada tanggal 31 Januari 2022 nanti. Begitu Firda. Gilbert, mungkin bisa Anda informasikan terkait perbedaan pendapatan dari Wahyu sendiri sebelumnya di tahun 2021 dan juga di tahun ini? Ya, Firda. Untuk perbedaan pendapatan memang diakui Wahyu lebih banyak pada tahun ini yang merupakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga 3 kali lipat. Hal itu disebabkan karena menurut Wahyu pada tahun kemarin pandemi COVID-19 di Kota Tangerang sedang dalam masa puncak, dan tahun ini kondisi pandemi COVID-19 di Kota Tangerang sudah mulai membaik. Dan perbedaan pendapatan itu dialami Wahyu hingga 3 kali lipat, yang mana pada tahun lalu, perayaan Imlek pada tahun lalu, Wahyu untuk mendapatkan 100 atau 150.000 pendapatan dalam satu hari aja masih sulit. Namun pada tahun ini, sejak 2 pekan lalu, pendapatan Wahyu sudah berada di angka 200.000 dan terus meningkat secara bertahap setiap harinya. Hingga sampai saat ini, pendapatan Wahyu per hari minimal di atas 500.000 rupiah. Dan menurut Wahyu pada saat nanti puncak perayaan Imlek, penjualan Imlek, pernak-pernik itu pada tanggal 31 Januari akan bisa mencapai 1 hingga 2 juta rupiah dalam satu hari. Karena banyaknya masyarakat yang memburu pernak-pernik Imlek itu semakin di hari terakhir hari perayaan Imlek nanti. Begitu Firda. Gilbert, pernak-pernik apa saja yang paling banyak dicari oleh masyarakat di sana? Iya, Firda. Untuk jenis pernak-pernik beragam yang diburu masyarakat di para pedagang di kawasan Pasar Lama Kota Tangerang ini. Yang paling banyak dicari pastinya adalah angpau. Pasalnya penjualan jenis angpau itu berbagai macam jenis dan variasi, khususnya angpau khusus anak-anak yang memang sesuai dengan siu pada tahun baru nanti, yaitu siu macan, namun motif dari angpau tersebut beda-beda. Jadi yang paling banyak diburu masyarakat itu angpau. Dalam sehari Wahyu bisa mengalami penjualan angpau hingga 5-10 pak. Yang mana satu paknya berharga Rp10.000. Selain angpau, ada juga dari lampion. Lampion sendiri memiliki berbagai jenis. Ada lampion yang besar, ada juga lampion yang tingkat 1, tingkat 2 ataupun yang disusun sehingga 3 tingkat. Selain itu ada juga tempelan-tempelan gambar siu pada tahun ini, yaitu siu macan. Baik itu yang jenis kelamin jantan ataupun betina. Selain itu, penjualan pendapatan Wahyu juga meningkat dari penjualan hiasan-hiasan gantungan atau pohon angpau yang ada, yang juga khas dari umat Tionghoa ketika memasuki hari raya Tahun Baru Imlek untuk memeriahkan acara Imlek itu sendiri. Begitu Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari wartakotalive.com, Gilbert Semsandro, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Gilbert juga sudah menghimpun keterangan dari pedagang pernak-pernik pernak-pernik Imlek di Pasar Lama Tangerang bernama Wahyu. Berikut liputannya untuk Anda. Saya baru ada 5 tahun berarti. 5 tahun ya. Nah sejauh ini antusiasnya seperti apa kalau jelang Imlek kayak gini nih?
Emang ini mah keadaan lagi COVID ya, emang kurang sih. Kurang dikit. Gitu. Nah, sejauh ini apa yang pernak-pernik yang paling banyak dicari sama mungkin pembeli sendiri? Sio. Tempelan sio. Bisa jelasin seperti apa tuh? Kayak gimana contohnya? Sio kayak ya sio. Sekarang kan sio macan. Kayak gini macan. Kayak gini macan nih. Cewek cowok sio tempelan. Berarti setiap tahun setiap sio berubah ya? Berubah. Kalau sio berubah, tiap tahun berubah. Yang maksudnya yang didagangkan pun berubah. Bervariasi ya? Iya. Dan kalau yang netral emang tahun ke tahun bisa. Kalau netral kan model tulisan hook, hoki, netral sepanjang masa. Tahun ke tahun oke lah. Tapi yang sering dicari sama pembeli itu atau masyarakat itu selain tempelan apa aja? Aksesoris buat ruang tamu, depan pintu. Contohnya seperti mana? Ya, kayak gini lah, kayak lampion susun 5, lampion susun 3, 4, hiasan aja gitu. Untuk penjualan sendiri untuk tahun kemarin itu dengan tahun sekarang lebih meningkat mana? Lebih meningkat tahun ini. Tahun kemarin lagi gencar-gencarnya corona. Iya. Nah, kepulangan modal juga udah syukur. Omsetnya berapa sih sehari? Ini kalau buat ini? Gimana tuh? Rata-rata berapa? Rata-rata 300, gope, omset doang itu mah. Itu udah mulai naik dari kapan? Minggu ini. Berarti 2 minggu sebelum Imlek ya? Iya. Hitungannya. Berarti dari dari Capro kalau nggak salah. Capro apa Cahit itu? 15 sebelum Imlek itu Capro nah. Udah mulai lah. Biasanya sampai kapan nih masih tinggi penjualan? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.